Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulisa Aditona. Saya dari Universitas Labuan Batu, kuliah Pendidikan Matematika semester 4. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang metode Modi. Nah, sekarang kita masuk ke metode Modi atau yang disebut dengan transportasi, yang dimana pengertiannya adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama di tempat-tempat yang butuhkan secara optimal. Langkah-langkahnya, yang pertama mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah seperti metode Stebbington. Yang kedua, menentukan nilai baris kolom dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Yang ketiga, menghitung nilai indeks perbaikan dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan dengan memilih negatif terbesar karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Yang kelima, memperbaiki alokasi dengan memberi tanda positif negatif positif negatif. Sekarang kita masuk ke soal tentukan nilai optimal dari tabel di bawah ini dengan menggunakan metode Modi. Di sini kita dapat melihat tabel yang dimana pabrik W gudang A kebutuhan gudang 50 dengan kapasitas pabrik 90, pabrik W gudang B kebutuhan gudang 110 dengan kapasitas pabrik 90, pabrik W gudang C kebutuhan gudang 40 dengan kapasitas pabrik 90, pabrik H gudang A kebutuhan gudang 50 dengan kapasitas pabrik 60, pabrik H gudang B kebutuhan gudang 110 dengan kapasitas pabrik 60, pabrik H gudang C kebutuhan gudang 40 dengan kapasitas pabrik 60, pabrik B gudang A kebutuhan gudang 50 dengan kapasitas pabrik 50, pabrik B gudang B kebutuhan gudang 110 dengan kapasitas pabrik 50, pabrik B gudang C kebutuhan gudang 40 dengan kapasitas pabrik 50 dengan total 200. Nah, sekarang yang pertama kita mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah seperti metode Stebbington. Nah, di sini kita dapat melihat yang pertama kita harus mengisi dari pabrik W ke gudang A, dimana kemudian kita melihat kebutuhan gudang dengan kapasitas pabrik. Nilai yang lebih rendah itu yang pertama dimasukkan. Jadi di sini kita masukkan ke pabrik W ke gudang A dengan nilai 50. Kemudian pabrik W ke gudang B adalah 40 karena 90 dikurang 50 hasilnya 40, maka 50 tambah 40 kapasitas pabriknya 90. Nah, kemudian pabrik H ke gudang B, di sini kita isi 60. Kenapa diisi 60? Karena kapasitas pabriknya adalah 90, karena kapasitas pabrik lebih rendah nilainya daripada kebutuhan gudang 110. Kemudian 40 ditambah 60 hasilnya 100. Nah, 110 dikurang 100 hasilnya 10. Maka pabrik B ke gudang B hasilnya ditaruh 10. Kemudian mencari nilai pabrik B ke gudang C. Di sini nilainya 40. Kenapa 40? Karena kebutuhan gudang yaitu 40. Maka di sini kita dapat menulis 40. 10 ditambah 40 kapasitas pabriknya sama dengan 50. Nah, sekarang kita
buat biaya transportasinya, di mana 50 dikali 20 dan ini 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20, 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, hasilnya 3260. Nah, kedua, kita menentukan nilai baris dan kolom, yang dimana nilai baris pertama atau baris RW sama dengan 0. Ingat rumus untuk menentukan nilai baris dan kolom, yaitu rumusnya RI ditambah KJ sama dengan CIJ, yang dimana R adalah baris, K adalah kolom, C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut. Nah, mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dihubungkan dengan segi 4 batu, yaitu RW ditambah KA sama dengan CWA sama dengan 0 ditambah KA sama dengan 20, KA sama dengan 20, RW ditambah KB sama dengan CWB, 0 ditambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, RH ditambah KB sama dengan CHB, RH ditambah 5 sama dengan 20, RH sama dengan 15, RP ditambah KB sama dengan CPB, RP ditambah 5 sama dengan 10, RP sama dengan 5, RP ditambah KC sama dengan CPJ, 5 ditambah KJ sama dengan 19, KJ sama dengan 14. Nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Seperti W sama dengan 0, H sama dengan 15, P sama dengan 5, A sama dengan 20, B sama dengan 5, C sama dengan 14. Nah, kemudian menghitung indeks perbaikan, menghitung dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Segi 4 yang kosong yaitu HA, PA, WC, HC. Indeks perbaikannya HA 15 dikurang 15 dikurang 20 hasilnya min 20, PA 25 dikurang 5 dikurang 20 hasilnya 0, WC 8 dikurang 0 dikurang 14 hasilnya min 6, HC 10 dikurang 15 dikurang 14 hasilnya min 19. Memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang dipilih yaitu HA karena mempunyai nilai negatif terbesar. Perubahan dimulai dari sel HA. 5. Memperbaiki lokasi. Perubahan dimulai dari sel HA. Kemudian kita memberikan menggunakan metode stepping stone, yaitu menggunakan segi 4 batu. Kemudian kita memberikan tanda positif negatif pada sel. Kemudian kita melihat nilai negatif yang terendah yaitu 50. Kemudian 0 ditambah 50 sama dengan 50, 60 dikurang 50 sama dengan 10, 40 ditambah 50 sama dengan 90, 50 dikurang 50 sama dengan 0. Nah, biaya transportasinya yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 hasilnya 2260. Perbaikan kedua yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris pertama atau baris RW sama dengan 0. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yaitu yang dihubungkan dengan segi 4 batu. RW ditambah KB sama dengan CWB, 0 ditambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, RH ditambah KB sama dengan CHB, RH ditambah 5 sama dengan 20, RH sama dengan 15, RH ditambah KA sama dengan CHA, 15 ditambah KA sama dengan 15, KA sama dengan 0, RP ditambah KB sama dengan CPB, RP ditambah 5 sama dengan 10, RP sama dengan 5, RP ditambah KC sama dengan CPC, 5 ditambah KC sama dengan 19, KC sama dengan 14. Nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. W sama dengan 0, H sama dengan 15, P sama dengan 5, A sama dengan 0, B sama dengan 5, C sama dengan 14. Kemudian menghitung indeks perbaikan. Segi 4 yang kosong yaitu WA, WC, HC, PA. WA 20 dikurang 0 dikurang 0 hasilnya 20, WC 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6, HC 10 dikurang 15 dikurang 14 hasilnya min 19, PA 25 dikurang 5 dikurang 0 hasilnya 20. Memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang dipilih yaitu HC karena nilai negatif terbesar perubahan dimulai dari sel HC. Kelima, memperbaiki lokasi. Perubahan dimulai dari HC. Kemudian kita menggunakan metode stepping stone yaitu segi 4 batu. Kemudian kita memberikan tanda positif negatif. Kemudian kita melihat nilai negatif yang terendah yaitu 10, maka
0 ditambah 10 sama dengan 10, 10 dikurang 10 hasilnya 0, 10 tambah 10 hasilnya 20, 40 dikurang 10 sama dengan 30. Maka biaya transportasinya yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19, hasilnya 2070. Perbaikan kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris pertama atau baris RW sama dengan 0. Mencari nilai kolom dan baris yang lain dihubungkan dengan segi 4 batu. RW ditambah KB sama dengan CWB, 0 ditambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, RH ditambah KC sama dengan CHC, RH ditambah 14, 10 sama dengan 10, RH sama dengan min 4, RH ditambah KA sama dengan CHA, min 4 ditambah KA sama dengan 15, KA sama dengan 19, RP ditambah KB sama dengan CPB, RP ditambah 5 sama dengan 10, RP sama dengan 5, RP ditambah KC sama dengan CPC, 5 ditambah KC sama dengan 19, KC sama dengan 14. Nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. W sama dengan 0, H sama dengan 4, P sama dengan 5, A sama dengan 19, B sama dengan 5, C sama dengan 14. Menghitung indeks perbaikan segi 4 yang kosong yaitu WA, WC, WHB, PA. WA 20 dikurang 0 dikurang 19 hasilnya 1, WC 80 dikurang 0 dikurang 14 hasilnya 6, WHB 20 dikurang buka kurung dikurang 4 dikurang 5 hasilnya 19, PA 25 dikurang 5 dikurang 19 hasilnya 1. Memilih titik tolak perubahan segi 4 yang dipilih yaitu HA. Segi 4 yang dipilih yaitu WC karena mempunyai nilai negatif terbesar, perubahan dimulai dari WC. Kelima, memperbaiki lokasi, perubahan dimulai dari WC. Kemudian kita menggunakan metode stepping stone yaitu segi 4 batu, kemudian kita memberikan tanda positif, negatif, positif, negatif pada sel, kemudian kita melihat nilai negatif terendah yaitu 30. Kemudian 0 ditambah 30 sama dengan 30, 90 dikurang 30 sama dengan 60, 10 ditambah 30 sama dengan 50, 30 dikurang 30 sama dengan 0. Biaya transportasinya yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan hasilnya 1890. Kemudian perbaikan ketiga yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris pertama atau baris RW sama dengan 0. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yaitu dihubungkan dengan segi 4 batu. RW ditambah KB sama dengan CWB, 0 ditambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, RW ditambah KC sama dengan CWC, 0 ditambah KC sama dengan 8, RH sama dengan 8, RH ditambah KC sama dengan CHC, RH ditambah 8 sama dengan 10, RH sama dengan 2, RH ditambah KA sama dengan CHA, 2 ditambah KA sama dengan 15, KA sama dengan 13, RP ditambah KB sama dengan CPB, RP ditambah 5 sama dengan 10, RP sama dengan 5. Nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. B sama dengan 0, H sama dengan 2, P sama dengan 5, A sama dengan 13, B sama dengan 5, C sama dengan 8. Menghitung indeks perbaikan segi 4 yang kosong yaitu WA, HB, PA, PC. WA 20 dikurang 0 dikurang 19 hasilnya 1, WB 20 dikurang 2 dikurang 5 hasilnya 13, PA 25 dikurang 5 dikurang 13 hasilnya 7, PC sama dengan 19 dikurang 5 dikurang 8 hasilnya 6. Nilai indeks sudah tidak ada yang negatif, maka tabel tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan kata lain, hasil di atas sudah optimal, yaitu total biaya transportasinya sebanyak 1890. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat